Selamat siang. Yang hadir hari ini 7 orang ya? 7 orang. Kita mulai mata kuliah kewirausahaan ya, entrepreneurship. Jadi program studi S1 ya, Universitas Dipa Makassar. Jadi hari ini yang pernah wirausaha siapa ya? Di antara mahasiswa ini yang buka-buka warung atau apa? Belum ada ya? Belum ada ya. Jadi kita lihat saja di papan situ. Mata kuliah entrepreneurship itu memberikan pemahaman mendalam tentang makna, hakikat, konsep, dan kerangka berpikir tentang potensi entrepreneurship atau kewirausahaan sekarang dan yang akan datang. Jadi sebenarnya entrepreneurship ini banyak gunanya. Ya, zaman sekarang Anda sendiri ini sudah bisa berwirausaha sebenarnya. Ya. Sambil kuliah berwirausaha kan, sambil kuliah cari duit juga tidak ada masalah. Yang penting atur waktunya jangan sampai tidak kuliah. Oke. Topik utama dalam mata kuliah ini adalah pengertian tentang entrepreneurship, pengaruh terhadap wirausahawan dan dunia bisnis. Kolaborasi entrepreneurship dengan dunia bisnis menumbuhkan minat berwirausaha dan motivasi di dunia usaha, mengembangkan sikap kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, mengenal karakteristik dan etika wirausaha. Kalau kita lihat dari sini, tolong mahasiswa silahkan langsung bertanya, apa yang kita mau silahkan. Karena dasar saya itu wirausaha dan saya juga berwirausaha. Jadi tolong tanya aja apa dan bagaimana tentang wirausaha. Jadi ada pertanyaan di sini, silahkan. Kenapa bisa menumbuhkan minat wirausaha atau motivasi dunia usaha? Silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan. Apa itu dari mindset wirausaha dan bagaimana cara menumbuhkannya? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita berpikir wirausaha itu, mindset itu, kita harus berpikir dulu apa yang kita inginkan. Contohnya mindsetnya kita mau buat apa. Dari dasar situ baru kita mulai. Ya kan? Jadi kalau umpamanya contoh Anda mau buka apa contohnya? Silahkan. Bisnis online jual-jual baju. Bisnis online jual-jual baju. Sebenarnya Anda coba lihat baik di YouTube maupun di Instagram, itu banyak contoh-contoh di sana wirausaha-wirausaha itu yang tanpa bersusah payah mendapatkan uang. Benar atau salah? Silahkan Anda lihat, dan sebenarnya mindset Anda kalau jual-jual baju itu sebenarnya tidak ada produk, tidak ada produksi yang Anda lakukan. Tetapi Anda cuma melakukan jual beli. Ya, dah. Tapi kalau yang Anda tadi tanyakan itu, minatnya itu tergantung masing-masing. Kalau Anda berpikiran bahwa motivasi Anda di dunia usaha jual baju, silakan. Mulai sekarang juga bisa usaha, ambil di toko A, jualnya di masyarakat umum boleh. Atau kalau mau bikin lebih besar, ambil di toko A, ke daerah, jual di toko B. Itu tidak ada masalah. Jadi untuk pengembangan sikap kreatif masing-masing adik-adik ini tergantung. Apalagi kira-kira sampai saya terangkan begini, ada pertanyaan ulang atau apa? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Kita langsung berdiskusi aja supaya tidak ada yang kita lewatin. Jadi capaian pembelajaran lulusan yang harus Anda capai, minta maaf, menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi. Jadi
Anda harus membentuk kepatuhan pada etika profesi Anda dalam sikap profesional. Karena kenapa? Kalau Anda tidak patut pada etika profesi, akan terjadi tidak ada di diri Anda profesionalismenya. Ya kan? Jadi sebenarnya dengan penunjukan Anda memahami pembelajaran yang sepanjang hidup Anda. Mahasiswa adik-adik ini kan sebenarnya ke depannya ini makin bagus. Teman-teman daripada yang pembuat program untuk wirausaha itu begitu disuruh rubah programnya pusing sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya seninya untuk membuat program itu harus tersistematik dan harus terukur. Mampu memahami tentang pembelajaran sepanjang hayat. Dan memang ini kita kan ilmu itu kan sekarang dari kecil kita sudah belajar SD, SMP sepanjang sampai kita tutup mata. Karena kalau tidak kita tidak bisa maju. Apalagi zaman-zaman Anda lihat sendiri anak-anak kecil juga sudah tahu main TikTok. Totonya dia pakai HP-nya bapaknya, dia belanja. Ya kan? Di situ. Jadi makanya kita harus hati-hati juga terhadap anak-anak kita yang kedepannya kalau adik-adik sudah married. Integritas mempelajari ilmu pengetahuan maupun teknologi dengan semangat kemandirian dan kewirausahaan. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu akan menunjukkan kemandiriannya kita kalau kita sudah membuat usaha-usaha itu. Jadi memang harus berdiri, dalam arti kata mandiri itu harus. Karena kenapa? Bagaimana caranya kita itu berwirausaha melalui teknologi. Kemandiriannya kita kan sudah teknologi. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bilang sedikit ya. Ilmu pengetahuan itu sangat luas. Oke, ada pertanyaan? Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif yang dengan memperhatikan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti sudah seperti yang awal tadi ya. Kita lanjut ya. Nah ini kalau umpamanya range penilaiannya itu, kalau nanti ke depan ini kehadiran 20% supaya adik-adik tahu, supaya bisa lihat dari sini dicatat tugas 20%, kuis tanya jawab nanti akan dinilai 15%, mic test 20%, final test 25%. Jadi Anda bisa lihat aja nilai yang mana yang bisa kamu tugas 20%. Ya itu yang penting kalau di sini, kalau saya lihat ini kehadiran supaya kita bertemu ya. Supaya jangan sampai kamu melihat dosennya tidak pernah masuk padahal Anda yang tidak pernah masuk nantinya. Oke, kita lanjut. Range penilaian ini Anda bisa lihat nih. Ya kan? Silakan Anda catat dulu. Jadi kalau nilainya error otomatis mengulang. Kalau saya melihat ini paling bagus, kelihatan ini mahasiswa ini kewirausahaan semangat semuanya ini. Ya. Jadi rata-rata harus minimal itu A- lah. Jangan sampai C+. Wah itu C+ cuma 70. Harus di atas 90 ya. Bisa semuanya ini nanti ke depannya. Bisa ya? Buktikan ya. Nah, Anda silahkan lihat ini definisi kewirausahaan. Ya kan? Kewirausahaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko dan menciptakan maupun mengembangkan usaha yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Silahkan Anda bertanya. Di sini banyak pertanyaan ini. Silahkan. Apa itu keberanian mengambil resiko? Apakah Anda menjual pakaian itu berani ambil resiko? Nah, kalau berani, berarti Anda sudah maju satu langkah. Ya, Anda sudah maju satu langkah. Kalau maju lagi, Anda mengembangkan usaha. Untuk mengembangkan usaha itu harus memakai kreativitas. Jadi kalau sebenarnya modal itu secara tidak sadar, tanpa modal pun Anda sudah bisa berusaha. Contohnya, kira-kira yang di depan ini apa kira-kira contohnya? Tanpa modal kita sudah bisa berusaha. Yang utama apa? Oke, apa lagi yang utama? Oke. Apa lagi? Belum. Oke, boleh. Apa lagi? Oke, apa lagi? Yang paling utama adalah apa? Ya? Bukan. Risiko tanggung jawab itu secara otomatis pada waktu sudah berputar. Apa? Modal itu yang saya katakan tadi, tanpa modal pun kita sudah bisa berwirausaha. Apa kira-kira yang utama dari situ? Kreativitas itu otomatis berjalan. Keberanian bukan. Relasi tadi sudah disampaikan. Apalagi? Ayo. Peluang secara otomatis itu dilihat pada waktu Anda sudah berwirausaha. Masih bukan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebenarnya yang paling utama adalah antar sesama wirausaha itu adalah kepercayaan. Anda tanpa modal pun kalau sudah dipercaya, itu Anda sudah bisa berusaha, wirausaha. Jadi jaringan itu butuh untuk hubungan. Jadi kepercayaan itu sangat penting dalam wirausaha. Anda ke bank, kira-kira bank memberikan kamu uang tanpa ada kepercayaan, bisa nggak? Kecuali, ya kan, yang di TikTok itu dapat modal 5 juta tanpa tanpa ada jaminan ya. Nah, kita lanjut. Kira-kira ada apa yang Anda harus lakukan? Jadi sebenarnya Anda harus lakukan itu yang pertama tadi yang Anda sudah pernah katakan itu hubungan emosional yang utama. Tanpa biaya kalau sudah ada hubungan, orang-orang itu sudah mau menjual barang-barang produk barumu secara otomatis. Betul ya? Metode produksi baru dan membuka pasar baru itu kalau umpamanya kepercayaan yang tidak dibuktikan dengan produkmu itu kayaknya sia-sia. Lanjut kita, menurut Seymour, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah dan menentukan peluang usaha. Yang di atas sama di bawah itu tidak ada bedanya. Dalam kewirausahaan itu sebenarnya dunia ini sangat terbuka. Silahkan Anda melakukan awalnya itu jual-jualan dari mulut ke mulut. Anda begitu besok-besok ketemu sama dosennya, benar dosennya yang ngomong, iya Pak, saya jualan ini pulpen pun bagus Pak dari mulut ke mulut. Padahal pulpennya saya ini sebenarnya di toko manapun ada. Tetapi bagaimana Anda hubungan emosionalnya itu Anda melakukan supaya tidak usah dia melirik ke tempat lain, ke Anda aja. Produknya
pulpen itu kan banyak. Semua orang bisa jualan, contohnya gitu. Kalau Anda punya produk tersendiri dan sudah punya kepercayaan terhadap pelanggan Anda, bagaimana kira-kira? Laku nggak? Laku. Ya, itulah. Kalau wirausaha itu cukup luas. Cukup luas. Kita lanjut ya. Ayo tanya. Supaya kita bisa melihat konsep kewirausahaan ini tidak hanya berorientasi membuka usaha. Kalau umpamanya Anda berpikir, saya mau wirausaha deh. Tidak semuanya wirausaha itu bisa sukses. Nah, kira-kira bagaimana? Betul atau salah itu merupakan pola pikir tidak hanya berorientasi pada pembuka usaha? Benar atau salah? Berarti teori masih benar ya? Nah, nanti cari teori yang salah. Ya, nanti kita buat. Komponen utama konsep kewirausahaan meliputi opportunity, kemampuan mengenali peluang pasar. Jadi masuk itu kemampuan mengenali peluang pasar itu contohnya gini. Jadi kita melihat satu tempat, kira-kira kalau umpamanya kita jual pakaian, kalau orang di situ itu tidak mau mode, contoh pakaian itu kan model ya. Kalau mereka tidak mau mode dan tidak mau model, kira-kira peluang pasarnya benar atau salah? Kalau kita masuki satu tempat yang tidak, kayak umpamanya satu contoh ya, kita ke Jayapura, orang masih pakai koteka. Kita masuk dengan mengenali peluang pasar, kemampuan kita ada, tapi kira-kira mereka laku enggak barang kita? Enggak kan? Iya kan? Jadi kemampuan mengenali peluang pasar itu maksudnya itu kita harus melihat pasar apa yang cocok. Jadi kita datangin satu tempat di pasar sentral umpamanya, apa-apa kira-kira yang cocok. Kita jualan baju kah? Atau jualan telur? Atau jualan apa saja yang kira-kira kita lihat-lihat yang pada waktu itu yang laku apa sih? Nah, baru kita bisa mengenali dulu peluang-peluangnya. Inovasi, menghasilkan solusi yang baik dibanding sebelumnya. Jadi Anda melihat di sampingnya Anda jualan pakaian umpamanya, dia tidak punya inovasi. Anda coba lihat solusi yang lebih baik dibanding sebelumnya mereka punya yang apa, supaya Anda bisa maju. Value creation, memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan. Jadi kalau umpamanya Anda menjual pakaian, pasti orang itu melihat pakaian itu bagus atau tidak. Ya kan? Kalau dia bilang bagus, berarti peluang pasar Anda itu pasti lebih besar. Tapi wah, modelnya kurang bagus nih, kurang rendah-rendahnya. Berarti harus Anda melihat peluang-peluang yang ada di pasar sentral, contohnya gitu. Ini yang penting nih, risk management. Pengelolaan risiko agar peluang keberhasilan semakin besar. Biasa risk management ini biasanya kita sudah beli barang, kita mau jualan tidak laku. Ya, resiko-resiko pada waktu melihat berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, berarti resikonya besar. Uang yang Anda tampung itu otomatis rugi ya. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut. Ini yang tadi kita cerita-cerita ini karakteristik wirausaha. Ya, Anda ini harus baca nih. Bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab dalam hal apa? Kalau wirausaha. Kira-kira tanggung jawabnya apa? Produksi. Bertanggung jawab ini banyak artinya ya. Contohnya umpamanya pengelolaan keuangan yang dalam arti kata disiplin untuk bayar kepada apabila kita sudah utang, kita disiplin untuk membayar. Ya kan? Bertanggung jawab apabila barang kita tidak laku, kita harus bayar ke orang atau enggak? Harus ya.
Jadi kita tanggung jawab apa yang kita sudah lakukan. Ini gigi visioner nih. Apa gigi visioner? Jadi berpikir-pikir apa lagi ya? Ya, rencananya kita ke depan harus kita berpikir terus. Jangan cuma inovatif, gigi visioner, apa yang kita harus buktikan bahwa di situ. Ini sebenarnya secara tidak sadar Anda sendiri sudah melakukan sebenarnya. Kalau Anda wirausaha. Anda ini kan masih mahasiswa. Jadi kalau Anda baca ini berorientasi kepada pelanggan, jadi pelanggan itu orientasinya apa? Kesenangannya apa? Jadi kita harus berlihat di situ. Mampu bekerja sama. Ini. Dalam arti kata mampu bekerja sama itu ya kita harus lihat. Kita harus disiplin dalam arti kata untuk. Jadi dalam kewirausahaan itu sebenarnya ada tahapan-tahapan proses ya. Identifikasi peluang, pengembangan ide, studi kelayakan. Jadi sebenarnya kalau kita membuat satu wirausaha itu punya proses. Penyusunan bisnis model, penyusunan bisnis plan, pengumpulan modal, implementasi, usaha evaluasi. Sebenarnya dari tahapan proses kewirausahaan ini itu secara tidak langsung ini perusahaan-perusahaan besar. Tapi Anda itu kalau mau dari awal itu harus lakukan ini sebenarnya. Identifikasi dulu peluang apa yang harus Anda lakukan. Pengembangan ide-ide apa ya kita buat. Pengumpulan modal, ini juga sangat penting di dalam wirausaha. Jadi kadang-kala kita kepercayaan diri, pengumpulan modal itu sebenarnya kita mau mengumpul modal dari awal itu dari mana? Kok Bapak bilang tanpa modal pun itu bisa berusaha. Ini bertentangan Pak. Tetapi kalau Anda sudah dipercaya sama orang, hubungan Anda dipercaya, kira-kira saya kasih modal nggak? Dapat modal kan? Padahal itu kan secara tidak langsung modalnya saya yang berikan kepada Anda. Anda mulai kumpul daripada keuntungan-keuntungan itu untuk bertambah besar. Anda berusaha, coba evaluasi, betul nggak kemajuannya bagus nggak? Kalau bagus lanjutkan. Tetapi biasanya itu harus betul-betul dalam dunia usaha itu harus benar-benar hati-hati. Jangan try error. Coba-coba deh. Lihat contohnya kayak gini. Dunia bisnis ini jual-jual kartu itu, Telkomsel itu kan, itu persis apa tuh? Begitu satu jual, sebelahnya jual juga, muncul kayak jamur. Ya kan? Sekarang lagi zamannya apa nih? Di luar. Ya kan? Contoh di Petarani di situ tuh, jual mangga, jual apa. Ya kan? Semuanya orang jualan gitu deh. Begitu diusir, wirausahanya hancur. Maksud saya supaya lebih mantap, cari tempat yang settle. Supaya Anda dipercaya tidak kemana-mana. Wirausaha itu sebenarnya enak. Anda bisa mandiri, tidak perlu dibiayai sama orang tua lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, saya coba-coba. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nih, yang saya sudah terangkan tadi, kalau ada yang kurang silahkan. Waktu kita berapa menit ya? Masih bisa ya, sampai sore aja ya. Ada kelas lain. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup?
Besok kita lanjut. Nanti saya kasih tugas. Tugasnya itu Anda mau berusaha apa? Zaman sekarang itu usahanya apa? Zaman sekarang ini. Nah, apalagi yang secara yang digital itu oke. Apalagi yang umum ini yang di MBG ini, apa yang sangat ini? Yang paling rame ini. Jajanan viral. Apalagi? Kalau MBG kan bukan jajanan viral kan? Nah, sekarang banyak pengusaha-pengusaha baru yang pengusaha-pengusaha telur. Nah, sekarang Anda lihat aja ke daerah-daerah, semuanya jualan telur. Nah, itu wirausaha baru yang secara tidak sadar terbuka. Ya kan? Nah, sebenarnya di dalam wirausaha itu apa saja sebenarnya kita bisa usaha. Jadi jangan Anda bawa Anda kuliah ini, nanti saya mau usaha apa. Jalanin dulu. Kira-kira yang cocok apa? Anda punya hobi apa? Ya kan? Silahkan. Nah, di dalam perjalanan wirausaha itu pasti ada benturan, terbentur. Kira-kira apa lagi tambahannya? Saya minta nanti tolong, saya kan menilai Anda. Ini ada lembaran ini, tolong kekurangan saya apa. Nanti supaya saya bisa tahu waktu saya mengajar, supaya saya juga inovatif juga kan. Oke, silahkan ada, tolong diisi kekurangan-kekurangan saya. Apalagi nih, yang lain silahkan isi, yang lain silahkan bertanya. Sebelum kita tutup. Saya Pak, Silahkan. kan Bapak berpengalaman dalam bidang wirausahaan. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mempertahankan integritas kedisiplinan kita dalam melakukan usaha, Pak? Kan biasanya ini Pak, apalagi kami yang pengusaha-pengusaha pemula, kami yang mau terjun tuh. Sebenarnya pengusaha pemula itu kan sebenarnya kurang pede aja. Kalau pengusaha muda itu begitu di pressure kan banyak itu. Kalau pelanggan-pelanggan itu kan semuanya maunya dia aja itu pembeli. Ah, jelek apa segala, padahal di lain pihak dia butuhnya apa? Harganya yang murah, kualitasnya yang bagus. Bagaimana mau bagus kualitas kalau harganya murah? Ya kan? Jadi harga murah pun itu belum tentu laku. Ada juga barang mahal, contohnya mobil Mercedes, mahal juga. Tapi tergantung mutunya juga kan. Kalau Anda mau belinya mobil Kijang, sesuai dengan harga juga kan. Jadi murah juga ada yang bagus. Jadi jangan kalau Anda yang muda-muda, jangan takut wirausaha. Di situ ada benturan, di situ ada kemajuan. Kalau tidak ada benturan, mana bisa ada inovatif? Tidak ada kreatif. Apalagi nih? Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah waktunya kayaknya, sudah cukup. Kita ketemu hari apa ya? Minggu depan lagi ya? Oke, saya tutup dulu. Selamat sore. Makasih. Kalau umpamanya ada pertanyaan, dikumpul aja, minggu depan kita diskusi. Karena wirausaha itu lebih banyak diskusinya daripada teori. Teori itu pembuktian benar atau salah apa yang kita sudah lakukan. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Selamat sore ya.